Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini Selasa 19 Mei 2020, bacaan kronologis terambil dari Mazmur 5, 38, 41, dan 42. Saya akan melakukan eksposisi atas Mazmur 42, saya harap Anda telah menyiapkan Alkitab sehingga dapat mengikuti penguraiannya. Natsnya terambil dari Mazmur 42 ayat yang keempat, air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Apa agama kamu? Coba Anda masukkan satu nama tokoh di dalam Google Search Engine Anda, misalnya Erick Thohir, Susi Pujiastuti, atau Raditya Dika. Maka Google akan memberi arahan atau suggestion ya berdasarkan kalimat paling populer yang dicari orang-orang atas tokoh itu. Dan kalau Anda perhatikan di antara suggestion yang diberikan selalu muncul opsi agama. Ya, Anda tulis Erick Thohir, maka ada kalimat berikutnya agamanya apa. Rupanya hal yang paling ingin diketahui oleh orang-orang atas seorang tokoh adalah agamanya. Ada banyak alasan seseorang dikaitkan dengan sebuah agama tertentu. Dalam pengamatan saya, subjektif, bisa saja salah. Namun 5 tahun belakangan ini orang di Indonesia biasanya menilai seseorang agamanya apa berdasarkan penampilannya, aksesori yang digunakannya, gaya kebaktian atau ibadahnya, pakaian bahkan yang dikenakannya, hari rayanya, penampilan luar, kemasannya. Agak beda misalnya dengan beberapa dasawarsa yang lalu, seseorang akan dianggap memiliki iman atau agama yang baik kalau perilaku dan karakternya baik, santun, suka menolong banyak orang, beramal, dan sebagainya. Nah, di masa Daud, ukuran iman seseorang itu dikaitkan bukan dengan penampilan, bukan juga dengan karakter, tapi seringkali dikaitkan dengan nasib seseorang. Menyedihkan, bukan? Jadi jika nasib seseorang itu kelihatannya baik dan makmur, dianggap agamanya mendalam, imannya kokoh dan kuat. Sementara kalau hidupnya menderita, maka dianggap dia sudah berdosa dan kemudian sudah ditinggalkan akan Tuhan. Nah, perasaan itulah yang sedang dialami oleh pemazmur. Saudara, Mazmur 42 diyakini secara tradisi ditulis oleh Daud saat ia menghindar dari pemberontakan Absalom. Ia meninggalkan kota Yerusalem dan ia berada di seberang sungai Yordan waktu itu. Mazmur ini kemudian digubah oleh Bani Korah dan menjadi mazmur pengajaran untuk orang Israel supaya mengingat tentang sikap kita di tengah-tengah kesulitan. Nah, dalam keadaan yang tidak baik inilah, dalam keadaan yang menderita dan banyak kesulitan ini, Daud terganggu pikirannya. Apa yang mengganggu pikirannya? Kira-kira begini kalau disimpulkan. Kalau hati saya tertekan, kalau wajah saya muram gara-gara situasi yang saya alami, apa kata orang tentang Tuhan saya? Saya ulangi kata penting ini. Saudara, ketika persoalan datang pada Daud, dan kemudian Daud merasa tertekan, hatinya dipengaruhi oleh situasi, hatinya berubah, situasi baik jadi baik, situasi buruk jadi buruk, maka Daud khawatir orang-orang akan berkata tentang Tuhannya. Lihatlah Mazmur 42 ini, ada referen di sana, ya dua kalimat yang diulang beberapa kali, saudara-saudara. Ayat yang keempat saya bacakan. Air mataku menjadi makananku siang dan malam karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Ayat yang ke-11 juga sama. Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Daud itu lebih khawatir orang mencemooh nama Tuhan daripada orang mencemooh akan hidupnya sendiri. Daud tidak mau orang-orang saudara-saudara akhirnya mengolok-olok akan Tuhan gara-gara melihat sikap Daud di tengah-tengah tekanannya. Saudara, Anda harus ingat siapakah Daud. Ketika Daud muda melawan akan Goliat, saudara, Anda tahu apa yang menjadi perhitungannya Daud? Daud tidak memperhitungkan dirinya sendiri. Tapi dia sangat marah ketika melihat orang Filistin dan Goliat mengolok-olok akan Allah yang disembah, Allah yang dia kasih. Daud juga marah pada tentara Israel yang membiarkan orang-orang itu mengolok-olok akan Allahnya. Maka Daud yang muda, kecil badannya, tapi demikian mengasihi dan menghormati Tuhan. Dia datang kepada Saul dan mengatakan, saya akan melawan orang Goliat itu karena mereka menghina nama Tuhan. Lihat saudara-saudara akan hati Daud.
Daud itu sangat sedih bukan karena persoalan hidupnya. Daud itu sangat sedih kalau nama Tuhan dipermalukan. Kalau orang menanyakan sama dia, emang mana Allahmu? Kalau orang menanya sama dia, agama kamu tidak memberikan jawaban atas hidupmu. Itu sebabnya mengapa di tengah-tengah situasi ini Daud berusaha untuk membangkitkan semangat di dalam hatinya. Karena situasi tidak akan berubah dengan cepat. Tapi hati bisa berubah kalau kita memiliki sauh yang tepat untuk jiwa kita. Perhatikan ayat yang kelima. Daud dikatakan di sana mengingat suasana hatinya saat memimpin parade sorak-sorai dalam merayakan Tuhan yang hidup. Lalu ayat yang ke-6, Daud memerintahkan hatinya untuk tidak tertekan, untuk tidak gelisah. Dan dia katakan, saya ingin bersyukur lagi kepada Allah penolongku. Saudara, ketika Daud mengalami tekanan, yang dilakukan adalah dia mengingat masa-masa di mana dia bisa bersuka cita kepada Tuhan, bersyukur, bersorak kepada Tuhan. Dan dia berkata, hai jiwaku, bangkit, aku ingin bersyukur lagi walaupun situasi yang berat ini. Saudara, ayat 5 dan 6 ini juga menjadi sebuah referen yang diulang pada ayat yang ke-12. Saya bacakan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah di dalam hatiku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Rupanya untuk membungkam cemoohan orang-orang yang ada dalam referen ayat 4 dan ayat 11, Daud merasa perlu untuk mengangkat hatinya bersyukur lagi dalam keadaan apapun. Ayat 5 dan 6 untuk menjawab ayat yang keempat, dan ayat 12 untuk menjawab ayat yang ke-11. Saudara, jangan biarkan dunia mempermalukan nama Tuhan, karena kita tidak tahu bersyukur di dalam keadaan sesulit apapun. Ada beberapa tips yang dilakukan oleh Daud, saudara-saudara. Ayat yang ke-7, Daud mulai mengangkat hatinya yang tertekan dengan memandang lokasi dia di Sungai Yordan, di mana dia juga bisa melihat akan pegunungan Hermon menjadi hulu daripada Sungai Yordan. Dan saudara-saudara, dia percaya bahwa seperti aliran kasih setia Tuhan dari Hermon turun ke Yordan memberikan kehidupan, maka Tuhan juga akan menolong dia. Ayat yang ke-8 dan 9, saudara-saudara, Daud berusaha untuk meneduhkan gemuruh galau yang ada di hatinya dengan membuat sebuah deklarasi. Tuhan memerintahkan kasih setia pada waktu siang. Dan waktu malam, ia bisa datang kepada Tuhan dalam pujian doa. Saudara, Daud menyadari bahwa dia butuh hadirat Allah lebih daripada pertolongan Allah. Saya ulangi, pertolongan Allah sangat dibutuhkan. Tapi seringkali pertolongan Allah datang di kemudian hari. Maka Daud menyadari lebih penting mengalami hadirat Allah saat itu daripada sekedar pertolongan Tuhan. Situasi mungkin tidak langsung berubah, namun karena ia mengalami akan hadirat Tuhan, maka hidupnya tidak akan menjadi batu sandungan bagi nama Tuhan. Saudara, perhatikan ayat 2 dan yang ketiga, tips berikutnya. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Saudara, Daud mengatakan, saya butuh mengalami Engkau, ya Allah. Saya rindu Engkau. Di tengah-tengah tekanan yang berat, saya rindu Engkau, ya Allah. Ayat yang ketiga, jiwaku haus kepada Allah, karena pada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang untuk melihat, lebih tepatnya, untuk menghadap atau untuk mengalami akan hadirat Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan ingin hadir. Dan kehadiran Tuhan memberikan rasa tenang di tengah-tengah situasi yang menekan. Jadi, apa agama Anda? Tuhan macam apa yang Anda percaya? Pantaskah anak Tuhan yang luar biasa mengalami tertekan dan khawatir di tengah-tengah kehidupan ini? Biarkan dunia melihat bahwa dalam keadaan apapun, orang percaya, anak-anak Tuhan, orang Kristen, bisa tetap tenang, bahkan bisa bersyukur lagi dan lagi di dalam setiap keadaan. Bahkan ketika situasi tidak berubah, kita tetap tenang. Saudara, bukan karena situasi berubah, tapi karena kita mengalami akan hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, ketika kami memandang akan hidup kami, kadang-kadang kami merasa gelisah, gentar, galau.
Dan ketika kami demikian kacau, orang-orang mulai mengolok-olok kami. Orang Kristen mana Tuhanmu? Kami tidak ingin menjadi batu sandungan buat Engkau ya Tuhan. Khususnya ketika ada orang-orang yang tidak mengenal Engkau berada di sekeliling kami. Supaya kami mau Tuhan Yesus di tengah-tengah tekanan keadaan yang seberat apapun. Kami tahu untuk bersyukur lagi dan bersyukur lagi kepadamu. Biar orang tahu orang Kristen mempunyai kualitas yang berbeda di tengah-tengah tekanan. Karena mereka memiliki Allah yang memerintahkan kasih setianya pada waktu siang hari. Dan pada waktu malam hari kami boleh menaikkan nyanyian doa kepada Engkau. Berkati kami Tuhan, aku berdoa ketika kami mengalami khawatir dan kesulitan hari ini. Hadirat Tuhan turun melingkupi kami. Hadirat turun untuk menjangkau akan hati kami yang gelisah. Meredakan gemuruh ombak yang ada di hati kami. Memberikan keteduhan dan ketenangan. Dan kami akan terima sukacita yang baru daripada Engkau. Dalam nama Yesus kami memohon.